kesempatan sesungguhnya. Iya. Kalau kemarin nanti diundang saya lihat ada dari anggota DPRD Tulang posisi satu tidak hadir, sangat kita sayangkan. Iya. Karena mereka adalah salah satu daripada fungsinya adalah melakukan penangkaran dan pengawasan. Ini mereka harus bertanggung jawab. Tapi faktanya, ini faktanya, kita di Tulang Bawang ini buat KTP itu sangat mahal. Kalau menyatakan bahwa KTP itu akan 5 menit selesai, itu sangat jauh dengan proses yang ada. Saya pastikan ada ruang bermain anak ketika yang masyarakat bawa anak untuk bermain supaya nggak terasa. Saya pastikan ada karena saya sering lihat itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Tugas bersama Tudiani. Kali ini kita akan mengangkat tema KTP 5 menit hanya slogan atau kenyataan. Saudara, selama ini masyarakat seperti diberi angin surga tentang mencatatkan data diri mereka yang cepat dan singkat dengan moto 5 menit KTP jadi. Namun realita di lapangan, banyak masyarakat mengeluhkan akan lamanya pembuatan KTP dan KK. Berbagai macam alasan, kekurangan kartu, kekurangan berkas, ataupun server dari pusat. Ini akan kita garap bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab apa sebenarnya yang terjadi. Apa ini sekedar slogan atau memang benar-benar bisa dilaksanakan? Mari saksikan bersama di dalam Dialog Tugas bersama Tudiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Tugas bersama Tudiani. Kali ini kita akan mengangkat tema KTP 5 menit hanya jargon atau realita. Saudara, Dinas Dukcapil adalah tempat masyarakat mencatatkan identitas dirinya. Kabupaten Tulang Bawang beberapa tahun yang lalu telah mencanangkan KTP 5 menit. Dalam arti pembuatan KTP dalam waktu beberapa menit bisa selesai. Namun realita di masyarakat masih banyak kita temukan kesusahan dalam membuat identitas diri berupa KTP dan KK dan cenderung menggunakan waktu yang lebih panjang. Nah, kita akan mendialogkan permasalahan ini dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab permasalahan masyarakat ini. Di sini telah hadir bersama saya Bapak Kepala Dinas Dukcapil, Bapak Yusrijal. Selamat siang Pak Yusrijal. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita akan ngobrol ya Pak ya. Di samping Pak Yusrijal ada dari masyarakat Bapak Aprijal. Apa kabar Pak Aprijal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, selanjutnya di sini juga hadir Ketua LSM Sikam ya, Pak Junaidi Arsad. Selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang. Sehat Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat, kantongnya aja yang Oke. belum sehat. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari Bang Yusrijal. Bang Yusrijal, ini masyarakat ini kan sangat tergantung benar dengan dinas tempat Bapak sekarang bertugas. Nah, kira-kira apa penjelasan Bapak tentang fungsi dan tugas dari Dinas Dukcapil Tulang Bawang, Pak? Baik, terima Ya. kasih Bung Yendi, Iya. Pak Junaidi dan Pak Aprijal yang saya hormati. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih ya dan penghargaan setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dinas Kependudukan. Sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang
yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sejauh ini pelaksanaan tugas itu menurut hemat kami sudah berjalan sebagai mana mestinya, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan di mana-mana. Kemudian kita ke depan juga berusaha dan berupaya untuk menutupi kekurangan dan kelemahan itu. Saya kira itu sementara. Itu ya. Oke. Saya ke masyarakat dulu. Bung Aprizal. Bung Aprizal, bagaimana pengalaman Anda atau pengalaman saudara-saudara Anda dalam pembuatan KTP atau kartu keluarga nih, Bung Aprizal? Ya, untuk saat ini yang Boleh agak kuat sedikit. saya rasakan juga kemarin pernah coba bikin KTP, Iya. cuman waktu kita ke dinasnya itu, ke kantornya itu, Iya. kita sudah masuk, ya selalu di situ bahasanya belangkonya masih kosong. Kosong. Terus masuk lagi, ada berapa minggu kita ke situ lagi, masuk ke situ disuruh nunggu lagi. antrian, Ya. gitu. Sampai saat ini pun ya alhamdulillah saya sendiri pun nggak punya KTP. Waduh ya. Itu problem di sana itu sering kehabisan belangko gitu ya? Ya, kalau saya pas ke sana kemarin belangko lagi kosong. Oh begitu ya. Oke. Saya terus dulu ke Bung Junaidi ini. Gimana Bung? Dari LSM melihat dan berdasarkan pengaduan beberapa masyarakat, bagaimana ini? Terima kasih kepada Bung Yendi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sebagai narasumber. Iya. Dalam ini merupakan satu penghormatan bagi kami. Iya. Pada kesempatan ini kesempatan sesungguhnya. Iya. Kalau kemarin itu di undangan saya lihat ada dari anggota DPRD Tulang Bawang, Iya. khususnya Komisi 1 tidak hadir, sangat kita sayangkan. Iya. Karena mereka adalah salah satu daripada fungsinya adalah melakukan penganggaran dan pengawasan. Nah, tentunya mereka harus bertanggung jawab terhadap ini. Iya. Sesuai dengan judulnya tadi, KTP 5 menit itu jargon atau fakta, itu di awang-awang menurut saya. Kenapa saya katakan di awang-awang? Salah satu di pemerintahan, dan ini adalah satu fenomenal yang merupakan sudah bukan sehari dua hari. Iya. Mulai dari gedungnya masih ada di komplek Pemda sampai dia ada di sana di Pemda baru yang digadang-gadang menjadi mall pelayanan publik. Iya. Awalnya sih saya berpikir kalau mall pelayanan publik itu clear gitu kan, Iya. ya namanya mall kan, Iya. apapun ada di situ ya. Tapi faktanya, kita di Tulang Bawang ini buat KTP itu sangat mahal, walaupun itu digratiskan, sangat mahal. Apa itu yang menyebabkan seperti itu? Pertama, tempat yang sangat tidak efektif bagi masyarakat kita ini 15 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang. Iya. Terutama kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan, Gedung Haji Baru, Penawar Tama, Dente Teladas. Mereka hadir di situ ini ke sini itu. Kalau mereka lewat travel, satu kali travel berangkat ke sini saja 75.000. Iya. PP-nya 75.000 ditambah uang makan minum 200 habis. Bagaimana pelayanan di kecamatan? Nah, masalahnya di kecamatan itu mereka cuma bisa di situ itu mereka cuma bisanya melakukan rekamnya saja. Oh, rekamnya saja. Sedangkan belangko KTP-nya dikeluarkan dari Dukcapil. Ini berdasarkan investigasi yang kita dapatkan. Iya. Kalau menyatakan bahwa KTP itu akan 5 menit selesai, itu sangat jauh dengan Iya. proses yang ada. Proses yang ada kemarin beberapa hari saya lakukan investigasi di sana dan saya tanya, ya kan? Iya. Kebetulan juga kalau masalah belangko, kalau saya tidak salah ya Pak ya, baru dapat sekitar 6.000 belangko itu dalam kurun waktu seminggu Iya. inilah. Prosesnya, dari proses itu mereka yang tadinya sudah rekam atau belum rekam di kecamatan, kalau sudah rekam kecamatan mereka cuma kalau nggak salah cuma cukup membawa yang namanya kartu keluarga. Iya. Di sini dimasukkan di pendaftaran mereka harus menunggu, di situ baru akan dilakukan verifikasi, dari verifikasi akan dilihat. Nah, tim verifikasi ini khususnya bagi yang membuka bahwa apakah orang ini sudah pernah melakukan cetak KTP atau belum cetak KTP itu Iya. hanya satu orang, Bang. Itu dikendalikan oleh anak honor. Oh itu. Iya.
Di situ ada bagian rekamnya itu ada 2, cuman kalau kemarin seminggu yang lalu saya lihat yang berfungsi cuma 1. Iya. Habis dari rekam itu bahkan terlihat tercetak atau tidak tercetak. Kalau dia belum tercetak, dia akan melakukan pencetakan. Kalau dia sudah tercetak, prosesnya itu Oke. kembali. Saya cut dulu. Bung Pak Yusrijal, Siap. ini kembali tadi ke masalah belangko dan keterlambatan gimana Bang? Terkait dengan masalah langkanya belangko KTP, Iya. sebenarnya ini permasalahan lama. Belangko ini langka ketika pasca pilek-pilpres, jadi sampai dengan Desember, terhitung Januari sampai dengan hari ini, saya kira ketersediaan belangko dari pemerintah pusat nggak ada masalah, dan saya nggak pernah lagi menyatakan nggak ada belangko. Jadi kalau ada staf saya atau petugas kami yang mengatakan belangko nggak ada, tolong dicatat siapa dan kira-kira kapan Pak Aprijal terakhir ke Dukcapil gitu. Karena kalau dari Januari sampai dengan Juli ini, saya bahkan menghimbau kepada operator kecamatan untuk lebih giat melakukan perekaman karena keping kita memang tersedia. Nah, itu terkait dengan belangko. Tapi kalau memang pasca pilpres kemarin kita kan memang jor-joran karena memang perlu kejar tayang karena syarat pemilihan KTP waktu itu, sehingga kita diinstruksikan untuk cetak semaksimal mungkin sehingga berdampak terhadap stok belangko KTP waktu itu. Tapi setelah Januari 2020 sampai saat ini, menurut informasi yang saya terima sih ketersediaan belangko aman-aman saja. Aman-aman saja. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Seperti yang disampaikan Bung Junaidi, barusan kami dapat 6.000 betul. 3 hari yang lalu kawan saya baru pulang dari Jakarta dapat 6.000 belangko KTP. Nah, jadi memang setiap belangko itu sudah mulai menipis, kira-kira 700 sampai 600 stoknya, kami sudah berangkat lagi. Alhamdulillah dari Jakarta selalu diberi. Kalau pada saat itu memang betul, nggak ada belangkonya betul memang. Jadi perintahnya keluarkan suket. Sekarang kita diperintahkan tidak boleh keluarkan suket lagi karena dia harus cetak. Nah, itu yang terkait dengan belangko. Terkait dengan jargon 5 menit KTP jadi, memang ya saya sependapat kalau itu kita sebut jargon karena berdasarkan SOP. SOP secara formal KTP itu idealnya jadi selama lebih kurang 1 jam. Ini kalau kondisi normal. Artinya kalau yang bagi pemula yang baru mau perekaman itu memang tidak dimungkinkan untuk 1 jam jadi, Bu. Karena gini, pada saat dia perekaman, data ini kan kita pakai sistem. Jadi data ini setelah direkam, data masuk server kita, kemudian dia mungkin di transfer ke server pusat, diolah di pusat, setelah dia siap cetak, baru dia kembali ke server kita, baru kita siap cetak. Jadi itu memerlukan waktu dan proses. Itu salah satu kendalanya itu Pak ya? Ya. Setelah kita kirim servernya itu agak terlambat turunnya ke kita. Itu kalau yang perekaman. Tapi kalau yang perbaikan data, misalnya dia status kawin, tidak kawin berubah jadi kawin, dia ubah elemen datanya sehingga dia perlu cetak KTP baru. Sebenarnya bisa kita cetak 1 jam jadi. Cuman kan karena memang proses dari awal dia masuk, dia harus ambil nomor antri, dan begitu masuk duduk di kursi antri dia nunggu panggilannya dulu kan gitu. Setelah itu baru dia menyampaikan dokumennya ke petugas kita yang di loket. Setelah itu mungkin direkap dulu, ya mungkin karena banyak akhirnya kita inventarisir dulu sehingga siang baru bisa naik ke operator cetak. Itu rangkaian-rangkaian proses yang kita lalui sehingga memang jujur saja yang 5 menit KTP jadi itu kalau untuk 1 orang Bung Junaidi datang sana langsung saya cetak jadi. Bisa jadi. Tapi kalau untuk melayani masyarakat umum memang kita sangat terkendala oleh kondisi itu tadi. Saya kira itu. Oke. Kita rehat sejenak, akan kembali dalam Digas bersama Turyendi.